Pokoknya jangan lupa silakan dibawa pulang hadiahnya dan juga bingkisannya, snakernya untuk membantu teman-teman, dan sampai jumpa di episode berikutnya. saya sangat terkesan juga atas usaha teman-teman untuk membuat video yang baik begitu ya. Dan saya kira usaha itu perlu diapresiasi sungguh-sungguh, dan saya sungguh-sungguh mengapresiasi semua usaha teman-teman. Teman-teman yang saya yakin mungkin beberapa atau bahkan semua nanti juga akan melanjutkan untuk membuat video ke depannya. Karena saya kira ini juga salah satu ruang ketika teman-teman nanti juga akan melanjutkan membuat video,
Saya kira yang paling penting adalah menemukan ciri khas. Jadi ketika orang melihat video, nah orang bisa tahu, oh ini videonya Devina misalnya, ini videonya Yesi misalnya begitu. Jadi saya kira yang paling penting sekarang adalah menemukan ciri begitu ya. Dan kalau mau belajar tentang editing, nampaknya sekarang di media sosial, di YouTube begitu ya, udah banyak sekali tutorial-tutorial, dan silahkan memanfaatkan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa juga untuk sering mencoba. Iya, karena dengan sering mencoba, maka saya yakin teman-teman juga tetap semangat. Oh, sampai lihat videonya Pak Sandro dulu nih. Kakak yang dulu kan bisa sampai kampung. Ini juga salah satu yang harus dipelajari, Mas. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Sebenarnya suara saya itu kenceng tanpa mic ya sebenarnya. Karena udah terbiasa, sebaiknya nggak usah pakai mic deh. Karena saya sebenarnya kangen dengan kondisi yang seperti ini ya. Dulu pekerjaan saya hampir 7 tahun ketemu dengan hampir 1000 manusia dalam satu hari. Jadi saya kembali lagi bahwa ketika sudah mulai ngobrol dengan orang yang jauh lebih banyak, itu senang sekali. Sekali lagi saya terima kasih buat Christian Action yang sudah memberikan undangan untuk saya sedikit suap-suap ngobrol. Sebenarnya kalau dibilang YouTube sih baru kemarin sore. Kembali lagi saya masih akan kemarin sore, nggak terlalu wow. Tapi saya berharap bahwa atas apa yang saya punya, saya ingin berbagi. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, dan akhirnya saya bikin komunitas YouTuber Hongkong. Jadi dulu sempat berpikir di 3 tahun yang lalu bikin komunitas apa ya yang belum ada di Hongkong. Kalau pengajian sudah banyak, kemudian tari, terus rias, apapun semuanya, teruslah bahwa YouTube. Karena sekarang udah eranya YouTube, dan sekarang udah tahun yang ketiga, dan sudah semakin banyak teman-teman yang bermain YouTube, dan semakin banyak yang juga sudah menghasilkan. Jadi saya sebenarnya nggak perlu kenalan ya, udah nama saya Sandro, paling ganteng di sini saya rasa. Ya. Bener kan? sudah tidak bisa dipungkiri lagi, itu sudah bos. Jadi si Bosi nggak bermain YouTube itu ternyata gajian, dan nanti dapat duit enak, hanya upload video dapat duit. Sederhananya kan seperti itu kan. Tetapi pada prosesnya yang sudah menjalani itu luar biasa ya. Jadi lika-liku laki-lakinya, jadi apa namanya, prosesnya dalam bermain YouTube itu tidak sederhana yang kita bayangin. Bahkan mengakali YouTube itu udah bisa. Nah, penasaran juga kan. Jadi saya tidak akan sampaikan itu, karena di komunitas saya pertama memang awalnya adalah memberikan pemahaman bahwa YouTube itu tidak sederhana yang kita bayangin, tetapi juga tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Bingung ya, tidak sederhana yang kita bayangin, tapi juga tidak sesulit yang kita pikirkan. Bayanginnya kan agak repot ya, itu menerjemahkannya. Jadi intinya bahwa YouTube kalau sederhananya isinya hanya cuma konsisten dan persisten, hanya pada 2 hal tersebut. Perkara kontennya itu cakep, perkara kontennya bagus, itu episode kedua dan ketiga.
episode pertamanya adalah bagaimana teman-teman itu bisa konsisten dan persisten. Itu artinya konsisten yang satu konten. Contohnya ya yang YouTuber gede aja. Jadi kalau bisa 1 jam sampai 3 jam. Penontonnya juga ada 1K, 2K. Jadi nggak terbatas. Tinggal bagaimana mau kita gitu. Jadi bagaimana kita seperti apa, di channel itu mau dibikin apa. Teman-teman maunya kayak gimana. Tapi kalau menurut hemat saya mau kejar duit ya, itu butuh waktu ya. Butuh waktu dan butuh teknik dan butuh strategi. Tidak akan saya bahas di sini. Karena di sini bagaimana struggle, saya udah dipesenin bahwa ngomongnya adalah struggle. Ngomongin masalah struggle itu kembali ke tujuan. Apa tujuan kita? Pernah teman-teman ngelihat konten yang setidaknya gambarannya itu untuk apa sih? Ada salah satu channel sebenarnya banyak yang ingin bisa saya sharekan di sini. Channel namanya channel 1%. Jadi channelnya itu berisi tentang pendidikan. Jadi bagaimana psikologi, bagaimana ada dia khusus membahas memang itu. Terus ada juga channel yang digunakan untuk campaign atau kampanye. Jadi sosial media YouTube ini juga buat kampanye juga bisa. Jadi di belakang, di bawahnya lagi ada Samad Suzaimah. Jadi saya udah bawa contohnya. Nah sekarang saya mau jawab pertanyaan dari Bu Terenia bahwa oh Ibu Tania. Nama saya Ipan Cianto ya. Coba ngomong. Pertama datang dulu di mana? Punya channel nggak? Bisa nggak? Ada nggak channelnya? Ya memang begitu kan. Jadi seperti itu. Tapi setelah sekarang sampai segini diterima duitnya kan? Pertama kali keluar berapa? Selanjutnya Kalau sekarang sama gitu ya. sama namanya. Nah, channelnya ada di dalam ini orangnya dan ini channelnya, jumlahnya dan videonya ini yang istimewa. Dari beberapa orang yang di komunitas YouTube yang di atas 500 masih ada 3 manusia. Ini salah satunya yang duanya nggak ikut, yang satunya laki-laki juga. Tapi jumlah videonya sampai segini. Ada sebenarnya Check jumlah the video mic yang and make sure it sound right, boys. tapi bidangnya adalah reog. Jadi kesenian reog. Jadi nggak masuk dalam area masak. Jadi ini yang saya kumpulin khusus masak. Nah sekarang boleh diceritain start awal, bagaimana naik, terus bagaimana video untuk 1 bulan ke depan sudah ready. Itu agak seru juga. Kita cuma punya 10 menit cuy. Oke. Pertama kali saya kenal Mas Sandro itu saya ada di komunitas juga ya di apa namanya Ya, PKB. PKB Bina Karya Bersama. Di situ saya belajar menjahit. Terus dan bahasa Inggris di sana. Nah di sana saya ketemu Mas Sandro, diajarin untuk buat YouTube. Padahal saya itu orangnya nggak bisa ngomong. Dan saya tuh nggak It tahu. sound right, boys. Editing dan saya tuh nggak praktek masalah YouTuber. YouTube, hanya tahu main masak saja, nggak punya Facebook juga waktu itu. Terus diajari Mas Sandro harus bisa bikin video, belajar YouTube. Mulai ya bikin konten, masak, terus beranikan diri ya. Pokoknya nggak usah pikirin ya.
dimaki-maki juga pernah ya, sering ya. Gila Saya orang. itu paling susah diajarin edit sama masak bro. Jadi asal-asalan aja saya bikin konten. Nah, terus akhirnya ya masak jadi ya. Terus ada pernah bertanya ini videoku piye? Itu yang paling sering ditanyakan ke saya kalau kita videoku piye mas? Jawaban saya selalu elek. Nah, tapi kalau saya ngelihat sendiri sempet lewat bagus, saya komenin di bawah. Jadi kalau sampai saya komenin itu berarti bagus. Jadi kayak gitu aja. Takarannya kalau buat saya It sound right, idealis sih. boy. Tapi memang saya mau tanemin kan ke teman-teman bahwa seragam kuat. Dan sekarang udah sini terima bayaran pertama berapa? Yang paling tinggi 2.600.000, yang kemarin terakhir 2 juta. Mantap. kira-kira closing statement ya. Kira-kira buat teman-teman ke YouTube itu harusnya gimana? Closing statement. Silakan ke sini untuk juri dan kita foto bersama. Sekarang kita harus ketiga foto. Kak Jennifer masuk sini. Kak Jennifer masuk sini. It sound right, boy. Siapakah yang menang? Silakan Kak Jennifer diputar videonya dulu. Tepuk tangan, siapakah juara tiganya? Ya, Kami Wijaya. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Susana Nisa. Di video kali ini saya akan berbagi satu resep spesial, yaitu nasi goreng belacan. Menu ini begitu bermakna karena bisa mengobati rasa rindu saya kepada sosok ibunda tercinta. Ya, ibu kerap kali menghidangkan nasi goreng belacan ini untuk saya dan ketiga saudara saya ketika kami masih kecil dan menjadi menu favorit keluarga. Bagaimana cara memasaknya dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Simak videonya. Aduh, nikmat sekali nasi goreng belacan, nasi goreng terasi. Bahan-bahannya adalah jamu diiris Berapa nih Kak? Ini buat 24. Iya. Silakan lanjut. Terima kasih Kak Susi.
Indonesia nanti. So, daripada